Kalau ditanya apakah bonggol yang dicacah ini akan hidup, saya jadi ingat ungkapan membeli kucing dalam karung. Kita benar-benar nggak tahu apa isi karungnya. Ketika ada yang bertanya, Mas, jual bonggol nggak? Saya sama istri sepakat sih bilang. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Riman Vlog dan Kirina Nursery kembali hadir untuk Anda. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bonggol. Kenapa? Karena akhir-akhir ini beberapa teman-teman itu di grup ya, ada yang posting soal dia dulu beli bonggol lalu ditanam dan tumbuh. Nah, ada yang tanya, ini gimana ID-nya sama dengan yang dimaksud saat beli enggak? Tuh. Lalu ada juga yang bertanya, Mas, jual bonggol enggak? Nah, itu beberapa pertanyaan loh muncul di video saya. Di video kali ini saya akan menjawab tentang hal tersebut. Bagi yang sudah lihat video perbanyakan dengan stek batang daun pancing pasti tahu batang apa ini, bonggol apa ini. Ini adalah bonggol Jack Henny ya. Ini sudah saya rendam selama 2 hari menggunakan larutan Transida. Transida itu seperti ini. Nah, ini dia. Transida memiliki fungsi sebagai fungisida dan ZPT, yakni zat pengatur tumbuh. Jadi di sini juga ada fungsi yang lain ya. Ini pengendalian hampir semua jenis jamur dan virus. Nah, makanya saya rendam 2 hari, makin seger loh, lihat. Ya kan? Akarnya juga putih-putih, kenceng, dan tunas-tunasnya juga seger-seger. Saya tidak akan membahas tentang tutorial untuk mencacah bonggol lalu menanamnya, karena sudah ada di video sebelumnya ya. Ada part 1 dan part 2. Nanti silahkan ditonton. Saya akan membahas tentang berbagai hal, ya ada jual beli bonggol, lalu apakah bonggol ini dijual atau tidak, apa alasannya, kita akan ngobrol soal itu. Langsung kita mulai ya, sambil saya potong-potong bonggolnya. Sudah saya siapkan ini tempat-tempatnya. Saya taruh tisu, sebenarnya bersih sih, tapi supaya lebih bersih lagi. Nah, beberapa waktu lalu ada yang menarik nih di grup itu, ada yang menunjukkan tentang dia senang banget ya baru akarnya, tunasnya, bonggolnya yang ditanam itu tumbuh baik. Tetapi dia tanya, apakah benar ID-nya sesuai dengan yang disampaikan saat beli? Muncul banyak jawaban, banyak yang menjawab, itu sepertinya ID-nya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ya, orang tersebut memang belinya di e-commerce ya. Nah, gini, kalau saya melihat kasus tersebut, saya jadi ingat ungkapan membeli kucing dalam karung. Kita benar-benar nggak tahu apa isi karungnya, apakah kucing jenis yang sesuai dengan yang dimaksud atau enggak. Karena pertama, kita tidak mengenal siapa penjualnya, dan memang sudah dalam bentuk potongan-potongan gitu kan, bonggolnya panjang, dan kita nggak tahu apakah benar memang bonggolnya sesuai dengan ID-nya atau tidak. Makanya sih kalau prinsip membeli bonggol lewat e-commerce dan kita belum kenal siapa yang jual, lalu kita juga tidak tahu, belum memastikan kalau ini benar-benar ID-nya sesuai dengan yang disampaikan, ya saya sih tidak menyarankan ya untuk membeli seperti itu, daripada nanti kecewa, daripada nanti ternyata pengennya beli yang ini, ternyata memang bukan sesuai dan rugi. Itu yang pertama. Nah, sementara di marketplace itu kan cuman diberi waktu selama 3 hari ya untuk konfirmasi
apakah barang yang dipesan itu sampai dengan selamat dan sesuai dengan pesanan. Sementara tahu sendiri ya, untuk bonggol kita membuktikan bonggol ini bener enggak tumbuhnya sesuai dengan tanaman enggak, itu butuh waktu 2-3 bulan. Nah ya kan, jadi ketika kita sudah mengklik benar sesuai barang dengan dia benar, bonggolnya benar, tapi jenisnya belum tentu. Makanya itu jadi salah satu hal ya, jangan sampai membeli kucing dalam karung. Lalu ketika ada yang bertanya, Mas, jual bonggol enggak? Saya sama istri sepakat sih bilang kalau saya tidak akan jual bonggol. Dan rata-rata nursery yang sudah sudah terkenal, nursery besar, pembudidaya senior, mereka jarang untuk menjual bonggol. Kenapa? Sebenarnya jawabannya sih sederhana, bingung mau menghargai berapa. Ini kalau tak hargai mahal kok nggak enak hati. Tapi misalnya gini, Golden Hope misalnya, Golden Hope itu kan varian baru dan harganya mahal ya kan. Nah kira-kira kalau mau menjual bonggol Golden Hope gimana tuh? Mau dihargai berapa? Dihargai murah kok harganya mahal ya kan. Kalau dihargai mahal kok nanti ternyata setelah beli, yang namanya bonggol itu kan kita nggak bisa memastikan ya, hidup apa enggak, tumbuh apa enggak. Nanti ternyata mati ya kan kasihan, nggak enak. Makanya memang saya pribadi sama istri nggak akan menjual bonggol ya. Lawang nanti misalnya bonggol itu kayak mau dikasih kok ya sayang, pengen dibudidaya sendiri, kalau nggak dikasih kok ya itu bonggol gitu kan. Makanya emang itu yang saya hindari ya untuk pembelian. Saya sendiri tidak menjual bonggol. Soal kemungkinan hidup, saya akan sedikit bercerita ya soal bonggol-bonggol yang sudah saya tanam. Jadi kalau ditanya apakah bonggol yang dicacah ini akan hidup, belum tentu. Berapa persen? Saya tidak bisa memastikan berapa persennya. Sekarang gini, saya menanam bonggol itu dengan beberapa toples banyak ya. Ada pernah saya 2 toples besar gitu saya tanam dengan perlakuan yang sama, tanah media tanam yang sama, lalu ada tambahan zat-zat atau nutrisi pemupukan yang sama. Yang satu tumbuh bagus lebat, sementara yang satu di toples yang satu ini nggak terlalu tumbuh dengan lebat. Itu membuktikan kalau memang tidak ada yang pasti. Soalnya kita ini menumbuhkan sesuatu yang hidup, bukan seperti matematika yang 1 + 1 sama dengan 2. Ini ya, lihat ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya puluhan bonggol. Apakah nanti akan tumbuh tunas puluhan bonggol? Belum tentu. Keberhasilan berapa persen? Bisa 100%, 7%, 50%, 30%. Saya dari beberapa toples pernah, seperti yang pernah saya ceritakan, pernah saya sampaikan itu, pernah 2 toples benar-benar busuk lonyot, dan 1 toples itu ada bonggol Lotus Delight. Berapa harganya tuh? Artinya tanamannya kan lumayan mahal ya. Itu saya gagal. Tapi memang kalau itu yang satu itu memang Lotus itu memang saya kesalahan teknis ya, karena saya memaksakan, itu masih remaja, lalu media tanamnya juga fermentasi belum jadi, saya paksakan. Tapi di lain-lain dari berbagai toples dengan perlakuan yang sama, ada pasti yang mati atau hidup. Kita tidak bisa memastikan. Karena kita berkaitan dengan benda hidup, makanya kita juga terkait dengan yang maha hidup, Tuhan yang Maha Esa. Atau mungkin kalau ditanya, Mas, supaya itu tanamannya bisa tumbuh bagus, wah saya bisa aja bercanda, itu tergantung juga amal kebajikan Anda gitu kan. Tapi yang penting kita sudah berusaha,
Yang menentukan ya jelas sambil berdoa Tuhan Yang Maha Esa semoga bisa menumbuhkan, menambah subur tanaman-tanaman kita. Jadi seperti yang sudah disampaikan, coba saya simpulkan ya beberapa hal ya. Yang pertama tentang ID. Kalau memang kita beli di tempat yang kita nggak tahu dan tidak memastikan itu benar ID-nya apa enggak, nanti bisa salah ID. Yang kedua soal harga. Nursery besar itu bingung mau menghargai berapa bonggol-bonggolnya seperti ini. Dan yang poin ketiga itu paling penting, yakni soal kemungkinan hidup, kesempatan hidup. Kesempatan hidup inilah yang jadi faktor utama karena terkait nama baik. Nah kok bonggol? Banyak loh juga yang nanya, Mas, anakannya dijual apa enggak? Lah saya bingung. Nanti khawatirnya gini, kalau ternyata nanti nggak hidup, apalagi yang masih 1 daun 2 daun itu kan rentan sekali ya. Itu nanti kalau nggak hidup gimana? Nama baiknya jadi jelek. Itulah alasan kenapa ya saya tidak menyarankan ya untuk membeli bonggol, karena kita tidak 3 hal tadi. Jadi demikian pembahasan terkait bonggol. Terima kasih juga sudah diingatkan untuk selalu memberikan identitas pada toples. Itu masukan yang bagus ya dari teman-teman ya. Kadang di awal-awal tuh memang saya agak kacau pencatatan ya. Kali ini saya sudah menyiapkan stiker, pasti ditulis ID-nya supaya nggak salah ID loh. Ini saya sendiri loh. Saya sendiri yang motong sendiri aja kadang lupa ID-nya apa sampai bingung ya kan. Makanya apalagi mungkin orang lain. Makanya saya sih tidak bisa menuduh yang penjual ID itu nanti oh dia menjual memang sengaja ID-nya dijual salah, nggak bisa jadi loh. Karena penjual tersebut memang kelupaan atau salah ya kan. Kan kita nggak bisa menuduh karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Semoga konten ini mencerahkan bagi teman-teman dan tahu ya. Kalau misalnya saya beli bonggol ya sudah tahu kemungkinannya seperti ini. Salah ID, lonyot dan mati, atau gagal. Lonyot, gagal, tidak tumbuh, itu hal yang biasa. Yang penting berani mencoba. Terima kasih sudah setia di Riman Vlog. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.